Nah, jadi dari sini kita bisa melihat ya, jadi ketika harganya turun ya, si botnya ini akan membeli. Nah, ketika harganya naik ya, dia akan menjual ya, dia akan menjual lagi. Nah, dia jual lagi. Nah, jadi untuk cara kerja dari botnya itu sesimpel itu. Oke, sesuai dengan judul, pada video kali ini kita akan mencoba mereview bot yang ada di Binance ya guys ya. Jadi ini merupakan video lanjutan ya, di mana di video sebelumnya kita udah membahas ya pengalaman kita mengcopy bot yang ada di Bybit. Nah, kali ini kita akan coba review dulu ya bot yang ada di Binance ini, dan kalau memang bagus ya nanti kita akan coba juga mengcopy ya bot yang ada di Binance ini. Oke. Nah, jadi untuk bisa melihat bot di Binance ini tentunya teman-teman itu harus udah punya akun terlebih dahulu di Binance-nya ya. Jadi kalau udah punya akun silahkan teman-teman login dulu ke akun Binance kalian masing-masing. Dan buat teman-teman yang belum punya akun silahkan teman-teman daftar terlebih dahulu ya. Untuk link pendaftaran dan juga video cara daftar itu udah saya taruh di deskripsi video di bawah ini. Oke. Nah, setelah teman-teman udah login ya, nanti halaman utama Binance itu seperti ini. Nah, teman-teman tinggal klik aja di bagian menu lainnya. Nah, kemudian teman-teman nanti akan diarahkan ke halaman ini, kalian tinggal scroll aja ke bagian bawah ya, ke bagian perdagangkan. Nah, ini ya. Jadi di sini itu ada tulisan bot perdagangan. Nah, teman-teman tinggal klik aja bot perdagangan ini. Nah, kemudian kita akan diarahkan ke halaman ini. Nah, jadi untuk tampilannya sedikit mirip ya dengan tampilan yang ada di Bybit kemarin. Nah, kita coba bedah aja sekilas ya mengenai menu-menu yang ada di sini. Oke. Nah, di sini kita bisa melihat ya, ini untuk perlindungan kerugian ini kita ini aja dulu ya, kita tutup aja dulu karena nggak terlalu penting ya. Nah, di sini kita bisa melihat di bagian paling atas itu ada menu semua, algo, sideways, bullish dan bearish. Nah, ini di sampingnya ini juga ada menu tanda panah ke bawah ya. Jadi kalau kita klik tanda panah ke bawahnya, nah di sini itu akan langsung terbuka semua tipe bot perdagangannya ya. Nah, di sini itu ada grid spot ya, grid futures, DCA futures ya, bot arbitrage, bot rebalancing, order algo spot, DCA spot, tweet futures, VP futures. Nah, ini adalah menu utama dari si bot Binance-nya ya. Jadi masing-masing menu ini ada penjelasannya. Di video ini saya akan coba jelaskan singkat aja ya. Nanti kalau untuk reviewnya dari masing-masing menu ini nanti kita akan buatkan di video khusus, karena kalau kita jelaskan secara detail masing-masing menu ini itu nanti videonya bakal cukup panjang. Jadi ini kita jelaskan singkat aja ya. Nah, untuk grid spot ya, ini adalah bot grid di pasar spot. Ya, jadi kalau di pasar spot itu ya otomatis kita bisa mendapatkan keuntungan ketika harga koin yang ditradingkan oleh si botnya ini itu naik ya. Jadi ketika naik itu kita bisa dapat untung, dan profit dari jual belinya ini otomatis di range harga tertentu ya. Kalau misalnya kita ngomongin resiko, tentu ya resikonya ini bakal lebih rendah daripada grid futures guys ya, ataupun bot futures. Nah, kemudian ya yang kedua di sampingnya itu ada grid futures. Nah, ini khusus bot yang bisa ditradingkan di pasar futures ya. Jadi si botnya itu bisa mendapatkan keuntungan dari dua arah ya, bisa dari long maupun dari short ya. Kemudian di grid future ini juga ada leverage-nya ya, sehingga profit dan resikonya ini lebih tinggi lah ya daripada yang ada di grid spot. Nah, kemudian yang ketiga itu ada DCA futures. Nah, DCA futures ini adalah bot untuk kita dollar cost averaging, istilahnya itu nabung lah ya. Jadi DCA itu sistem nabung di mana kita membelinya itu bisa setiap hari ya, ataupun seminggu sekali ataupun sebulan sekali ya, tergantung yang kita setting. Nah, kemudian karena kita pakai bot ya di DCA futures ini, jadi si botnya ini dia akan menambah posisi secara bertahap ya ketika harga mulai bergerak. Nah, itu bedanya kalau kita nabung biasa dengan nabung menggunakan bot DCA futures ini. Nah, kemudian di sampingnya itu ada bot arbitrage ya. Jadi kalau untuk bot arbitrage ini bot yang memang dia itu mengejar selisih harga ya, untuk profit yang memang lebih rendah risiko. Ya, namanya juga arbitrage ya. Jadi dia memang mengejar selisih harga. Kemudian biasanya si bot arbitrage ini juga dia hedging ya, hedging antara dua pasar ataupun dua pair. Jadi memang sesuai namanya ya, dia memang mendapatkan keuntungannya itu dari arbitrage-nya. Nah, kemudian di bawahnya itu juga ada bot rebalancing ya, yang kelima. Nah, bot rebalancing ini itu adalah bisa kita bilang untuk menjaga komposisi portofolio kita supaya tetap sesuai rencana. Ya, jadi contoh misalnya ya,
kalian beli 50% dari portofolio kalian ya, kalian beli 50% BTC, 50% ETH. Nah, si bot ini dia akan otomatis buy atau sell agar selalu kembali ke proporsi tersebut. Ya, jadi memang kalau bot rebalancing ini itu kita bilang cocok lah ya untuk teman-teman yang memang pengennya itu investor jangka panjang gitu ya guys ya. Nah, kemudian di sampingnya juga ada order algo spot. Nah, jadi kalau yang order algo spot ini itu ordernya itu otomatis ya mengikuti dari aturan algoritmanya. Ya, contoh ya misalnya trailing buy ya, trailing sell, kemudian juga ada stop limit otomatis ya. Ini bukan bot jangka panjang ya, tapi lebih tepatnya itu kayak istilah orang kripto sekarang itu kayak smart order lah ya. Nah, kemudian untuk yang nomor 7 ini adalah DCA Spot. Ini bisa dibilang sama kayak DCA Futures ya, tapi dia di pasar spot ya. Jadi kalau di DCA Futures kan dia bisa dua arah. Nah, tapi kalau di DCA Spot ini botnya itu dia akan membeli aset secara berkala atau bisa dibilang saat harganya turun ya. Itu bedanya dengan DCA Futures. Nah, kemudian di sampingnya itu ada TWAP Futures ya. TWAP ini tadi udah saya cari ya. Kepanjangannya itu adalah time weighted average price ya. Jadi bot ini dia mengeksekusi order itu secara bertahap guys ya, supaya dia mendapatkan harga rata-rata terbaik. Ya, jadi memang 12 futures ini itu dipakai untuk order-order besar ya supaya nggak mengganggu harga market. Nah, kemudian yang terakhir itu ada VP futures. Nah, VP futures ini itu singkatan dari volume participation futures ya. Jadi si bot ini itu hanya mengikuti volume transaksi pasar ya. Jadi dia melakukan buy ataupun sell itu hanya ketika volume tertentu muncul ya. Jadi kalau misalnya volumenya itu tidak melewati batasnya, itu dia nggak akan open otomatis ya. Dia nggak akan buy ataupun sell. Oke. Nah, itu sedikit menu-menu yang ada di bot perdagangannya ini ya. Nah, ini kita coba tutup dulu ya guys ya. Nah, kemudian di bagian bawahnya ini ada tulisan marketplace ya. Nah, marketplace ini ya, ini adalah bot-bot yang disediakan oleh si Binance-nya ya. Jadi kalau kita scroll ke bawah, di sini itu ada banyak sekali bot-bot yang disediakan dan ya, bot ini itu bisa kita filter. Nah, ini contoh nih, bot-bot yang kelihatan di sini ini adalah bot spot ya. Untuk market spot, ini ada tulisannya grid spot. Nah, kalau kita klik grid spotnya ini, nah, dia ada dua pilihan, ada yang grid spot dan juga ada yang grid futures. Nah, kalau kita klik yang grid futures, nah maka di sini itu akan dimunculkan bot-bot yang bisa kita gunakan untuk pasar futures. Nah, seperti itu ya. Kemudian di bagian sampingnya juga ada filter ya berdasarkan bot-botnya ya. Misalnya berdasarkan return of investment teratas ya, berdasarkan PNL teratas, berdasarkan paling disalin ya, paling dicocokkan. Jadi kita tinggal pilih aja sesuai dengan kebutuhan kita. Misal kita pengen gunakan bot yang ROI-nya itu paling tinggi. Nah, bisa ya, nanti dia akan muncul. Kemudian kalau misalnya kita pengen gunakan yang paling dicocokkan, nah dia akan muncul juga. Jadi kita tinggal gunakan aja filter ini dan yang paling banyak digunakan itu adalah yang PNL teratas ya. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin mencoba pakai aja yang PNL teratas ini. Nanti dia akan disajikan bot-bot yang memang memberikan PNL yang paling tinggi ya guys ya. Nah, kemudian ya di bawahnya itu ada masternya ya, ataupun kita bilang ada botnya. Nah, jadi coba kita lihat dulu tadi yang ini ya, yang di grid spot. Nah, di grid spot ini untuk PNL-nya itu nggak setinggi futures ya, tapi bisa dibilang kalau grid spot itu lebih aman ya, kalau menurut saya pribadi ya. Karena kalau di grid spot itu nggak ada leverage guys. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman pakai buat di spot ini ya biasanya lebih aman ya, tapi keuntungannya itu ya biasanya akan lebih kecil daripada yang futures. Nah, tapi kalau yang futures ya, itu dia bakal lebih agresif. Jadi keuntungannya itu bisa lebih besar, tapi ya kerugiannya juga bakal lebih besar guys. Ya, jadi ini harus kalian pertimbangkan. Ini harus kalian sesuaikan dengan resiko kalian masing-masing. Kalau memang kalian itu orangnya cukup konservatif gitu ya. Nah, teman-teman bisa gunakan yang bot grid spot aja. Ya, tapi kalau kalian itu orangnya agak agresif gitu ya, pengen untung gede gitu ya. Nah, teman-teman bisa pakai yang grid futures. Oke? Nah, ini coba kita bahas sedikit aja ya mengenai penjelasan yang ada di sini. Misalnya kita pakai yang ZEC USDT ini aja ya. Di mana di sini teman-teman bisa melihat PNL-nya ya. Jadi 8.166 ini adalah keuntungan total ya yang sudah dihasilkan oleh si bot ini ya.
Kemudian ROI-nya plus 13,06% ya, itu adalah persentase keuntungan dibanding modal awal. Kemudian runtime ya. Runtime ini adalah lama botnya itu udah berjalan. Jadi botnya ini udah berjalan kurang lebih 5 hari ya guys ya. Kemudian kalau kita ingin follow bot ini, minimal investasinya itu adalah 561 USDT ya. Kemudian MDD 7H. Nah, ini kan di 15,24%. Nah, itu maksudnya adalah maksimum drawdown 7 jam terakhir ya. 7H ini berarti bukan 7 jam ya. 7H berarti 7 hari. Ya karena di runtime ini kan dia pakai 5H ya, 5 hari. Berarti ini pakai bahasa Indonesia guys ya. Kalau 7H bahasa Inggris kan 7 hours. Nah, berarti ini 7 hari terakhir ya. Jadi 7 hari terakhir maksimum drawdown-nya itu di angka 15%, ya itu masih cukup aman lah ya untuk maksimum drawdown. Nah, kemudian di sampingnya itu ada 24 jam per total perdagangan yang dicocokkan. Nah, itu adalah jumlah order yang tereksekusi grid ya dalam 24 jam. Nah, jadi kita bisa melihat data-datanya seperti ini. Dan kalau kalian butuh datanya yang lebih lengkap lagi, kalian bisa langsung klik aja ya di ZEC/USDT-nya ini ya, dimana di sini itu akan langsung muncul ya detail botnya ya. Di sini juga ada tulisan nih yang paling atas ini ya di bawah ZEC/USDT-nya ini udah ada 57 orang yang menggunakan bot ini ya. Lalu kita juga bisa melihat ROI dan PNL-nya nih ya. Kemudian ada pratinjau botnya ya, kemudian ada info dasar yang udah kita lihat tadi ya guys ya. Kemudian juga ada penjelasan mengenai tentang grid spotnya ya, bagaimana si bot ini itu bekerja. Nah, seperti ini ya. Nah, jadi dari sini kita bisa melihat ya. Jadi ketika harganya turun ya, si botnya ini akan membeli. Nah, ketika harganya naik ya, dia akan menjual ya, dia akan menjual lagi. Nah, dia jual lagi. Nah, jadi untuk cara kerja dari botnya itu sesimpel itu ya. Begitu harganya turun dia beli ya, begitu harganya naik nanti dia akan jual. Jadi sesuai dengan grid-gridnya ini ya, ataupun batasan-batasan harganya ini. Jadi sesimpel itu bagaimana cara kerja botnya. Oke. Jadi saya rasa udah cukup jelas ya review kita mengenai bot yang ada di Binance ini ya. Dan buat teman-teman yang nanya, "Bang, untuk cara kita bisa memfollow ya ataupun menggunakan jasa bot ini itu gimana ya?" Nah, untuk videonya kita akan jelaskan di video selanjutnya ya. Jadi untuk step by step bagaimana cara kita bisa mengcopy si botnya ini kita akan jelaskan di video selanjutnya ya. Dan buat teman-teman yang masih ada pertanyaan ya seputar video kali ini, kalian bisa tanyain aja pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah ya. Nanti kalau saya bisa jawab, saya akan bantu jawab pertanyaan kalian. Demikian video dari saya, sampai jumpa di video saya selanjutnya.